Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Deres Kehidupan bersama Abah Zabadi, ngobrol kehidupan sehari-hari. Nah, seperti biasa, kali ini saya dan Abah akan ngobrol tentang kehidupan sehari-hari. Tapi kali ini saya dan Abah ditemani oleh tamu spesial. Ya, seperti biasa yang dulu itu ada perempuan, kali perempuan lagi. Mbak, monggo perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Vela Nurma dari IN Pekalongan. Kawan-kawan, ayo kita subscribe rame-rame. Ayo. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kali ini mau temanya apa nih, Mbak? Ngobrolnya nih, Mbak. Baik, untuk hari ini karena saya kedatangan para mahasiswa, tamu mahasiswa, maka saya ingin mengajak kita sama-sama mengikuti cerita-cerita rakyat yang bisa untuk menjadi teladan, menjadi inspirasi buat kita di tengah kehidupan yang serba praktis sekarang ini ya. Dan kali ini saya ditemani sama Mbak Vela yang kebetulan juga dia mahasiswa IAIN Pekalongan ya. Mungkin nanti bisa tanya jawab atau ngobrol. Itu ya. Iya. Ya, mungkin mau ceritanya apa nih, Pak? Tentang apa nih? Ceritanya tentang asal usul Pekalongan. Asal usul Pekalongan. Ya, karena kita ini tinggal di daerah Pekalongan, maka alangkah baiknya kita juga mengenang awal mula bagaimana kota Pekalongan itu terbentuk. Kan begitu ya. Mungkin untuk kaum muda, kaum muda ini yang diketahui mungkin kan, wah, Pekalongan kota batik, kota santri, Pekalongan temannya kota Batang. Kamu dari Batang juga ya? Iya, dari Batang. Dari Batang, kamu? Batang juga. Batang juga. Nah, ini nanti ada keterkaitan antara sejarah Pekalongan dan Batang. Baik. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kota Pekalongan, sebetulnya sejarah yang pasti tentang Pekalongan itu masih terjadi beberapa versi atau perbedaan versi. Nah, tapi yang akan kita sampaikan di sini adalah yang berkaitan dengan cerita atau bebat ya, cerita rakyat yang sudah turun temurun dikisahkan oleh orang-orang tua, kemudian turun ke anak cucunya, seperti itu. Turun temurun. Jadi kembali lagi bicara tentang kota Pekalongan, itu juga ada keterkaitannya dengan kota Batang, kota Kendal. Ya, bahkan Pemalang. Ya, karena wilayah Kendal, Pekalongan, Batang, kemudian Pemalang ini dulunya masih satu karesidenan atau satu kadipaten, satu ketemanggungan, Tumenggung, satu Tumenggung, namanya Tumenggung Baurekso. Jadi yang memimpin pada masa awal Kendal, Pekalongan, Batang, Pemalang ini disebut Tumenggung Baurekso, atau yang dikenal dengan Ki Joko Bahu. Ki Joko Bahu. Ki Joko Bahu, ingat-ingat ya. Siapa Ki Joko Bahu? Ya, pertanyaannya kan begitu. Siapa Ki Joko Bahu itu siapa? Belum tahu. Belum. Ya kalau sudah tahu tidak jadi. Nasruddin Uji ya. Ki Joko Bahu
itu adalah putra dari Ki Hasan Ki Hasan Campalo Campalo atau Ki Gede Cempalo atau Ki Ageng Cempalo. Nah, putranya Ki Ageng Cempalo namanya Ki Bahu Ki Joko Joko Bahu. Ki Joko. Joko ada Jokonya. Ki Joko Bahu. Kalau Ki Bahunya itu berarti ayahnya. ayahnya Putranya Ki Joko. Joko siapa? Bahu. Joko Bahu. Nah, Ki Joko Bahu ini tadi apa? Putra dari Ki Cempalo Ki Gede Cempalo. Ki Gede Cempalo adalah Ki Ageng Cempalo Cempalo atau Ki Bahu Rekso. Ki Bahu Rekso. Ya. Siapa Ki Bahu Rekso? Ayahnya Tumenggung tadi. Ki Bahu Rekso adalah teman atau sahabat dan juga saudara dari Pangeran Benawa. Pangeran Benowo Nah, Pangeran Benowo atau Raden Abdul Halim. Abdul Halim ya. Siapa Raden Abdul Halim atau Pangeran Benowo? Dia adalah putra mahkota Hadiwijoyo Joko Tingkir Joko Tingkir. Tingkir. Nah, kok bisa nyambung ke sana ya? runtut Iya. Ki Joko Ki apa ini? Benowo. Ki Benowo atau Pangeran Benowo. Ini pada masa dia menjadi apa? Mau diangkat menjadi Sultan Pajang menggantikan Sultan Hadiwijoyo. Ini beliau malah tidak mau menduduki jabatan itu. Nah, dia menyerahkan kepada Arya Pangiri. Arya Pangiri. Tapi Pangeran Benowo ini kemudian melakukan syiar dakwah Islam ke mana? Ya tadi mulai dari Alas Kukulan, Bulan Alas Kukulan, daerah Kendal, Oh iya. kemudian Alas Gambiran Kalongan yang nantinya akan jadi kota Pekalongan, kemudian ke daerah Kali Sambong Kali Sambung yang nantinya akan jadi kota Batang, dan terakhir Pangeran Benowo ini singgahnya di Pemalang dan beliau dimakamkan di sana, ada makamnya di Pemalang, makam Pangeran Benowo. Benowo. Nah, kan begitu. Nah, Ki Bahu Rekso ini tadi adalah orang yang bersama-sama dengan Pangeran Benowo melakukan perjalanan dari mana tadi? Dari Pajang. Nah, kemudian melakukan perjalanan ke barat menuju Alas Kukulan atau Kendal, kemudian daerah Alas Roban atau Batang ya nanti, kemudian Alas Gambiran dan sampai ke Pemalang. Tapi perjalanan Ki Bahu Rekso ini hanya berhenti di daerah sini Pekalongan. Ya, kan begitu. Nah, Pangeran Benowo dan dan Ki Bahu Rekso ini berarti adalah seorang sahabat, ya, seorang sahabat. Nah, ketika Pangeran Benowo sudah tinggal di daerah Pemalang, kemudian hubungan antara Pajang dengan Mataram yang dirajai oleh siapa? Panembahan Senopati ini masih melakukan hubungan baik. Dan Ki Bahu Rekso tadi adalah orang kepercayaan Pangeran Benowo untuk apa ya? Untuk menjadi penghubung antara Mataram sama Sultan tadi, Benowo tadi. Jadi apa-apa yang diutus itu Ki Bahu Rekso atau Ki Gede Cempalo tadi. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Mataram, karena sudah beralih dari Pajang ke Mataram, kemudian sampai pada Sultan Agung. Nah, Ki Bahu Rekso ini memerintahkan anaknya yang namanya Ki Joko Bahu tadi untuk mengabdi di Mataram. Dia menjadi seorang abdi atau prajurit lah ya, prajurit. Nah, kemudian ditugaskan oleh Sultan Agung tadi untuk membebat alas di daerah
Alas Roban, kemudian Alas Gambiran, dan daerah sekitarnya itu. Kenapa kok begitu? Karena Sultan Agung ini ingin Mataram ini menjadi negeri yang kaya, negeri yang swasembada. Artinya segala kebutuhan negaranya ini terjamin di wilayahnya. Maka disuruh membuka lahan pertanian, kemudian membuka armada laut di daerah Kendal, Batang, Pekalongan sampai tekan Cirebon. Kan begitu. Itu memang ambisinya Sultan Agung. Nah, yang ditugaskan siapa ya? Tadi anaknya Ki Bahu Rekso itu yang namanya Ki Joko Bahu. Nah, Ki Joko Bahu waktu membebet alas daerah Pantura, Batang, Pekalongan ini, dia selalu dibimbing oleh ayahnya tadi. Pertama kali dia ditugaskan untuk membuat sebuah untuk membendung Sungai Sambong. Pernah dengar Kali Sambong, daerah Sambong sana ya? Iya. Nah, itu yang membendung, yang menjadikan irigasi sampai ke sawah-sawah itu ya itu tadi Ki Joko Bahu tadi. Sungai Kali Sambong dibendung dan airnya dialirkan ke sawah-sawah. Tugas pertama berhasil. Tugas kedua membebet Alas Gambiran. Nah, di Alas Gambiran ini Ki Joko Bahu tadi mengalami kesulitan. Dia harus berhadapan dengan yang namanya pasukan Dewi Lanjar. Waduh, Dewi Lanjar. Tahu bro, Dewi Lanjar? Iya. Ya ngerti, wong Pekalongan ngerti Dewi Lanjar itu yang yang menguasai pantai utara itu kan? Ya. Nah, karena belum berhasil juga saat itu, maka dia sowan dulu ke ayahnya di padepokannya di daerah Kesesi tadi ya, Ki Gede Cempaluk tadi. Nah, disarankan oleh ayahnya untuk bermeditasi atau bersemedi yang menirukan semedinya kalong ki ngerti ya Pak? Lawar. Kelelawar besar itu ya, yang kalau tidur menggantung terbalik. Iya. Nah, itu si Tumenggung si Joko Bahu tadi itu disuruh melakukan meditasi seperti itu. Jadi kalau siang itu dia berada di ranting pohon, kemudian kakinya itu di atas, kepalanya di bawah. Arane topo kalong. Topo kalong. Itu selama 40 hari. Ya, 40 hari melakukan itu. Kira-kira kamu sanggup enggak? Stipun itu ya. Menek ae wis angel kono ya. Apa meneh wadok enggak iso ta kono. Tapi dia melakukan itu selama 40 hari sambil melafatkan zikir-zikir ya. Nah, akhirnya tunduklah penguasa pantai utara yang namanya Dewi Lanjar. Nah, keberhasilan itulah yang membawa Tumenggung si Ki Joko Bahu tadi itu diberikan penghargaan yang luar biasa dari Sultan Agung Mataram. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Maka setelah itu diberi daerah kekuasaan atau diangkat sebagai adipati ya, yang menguasai daerah Kendal. Nah, tapi Kendal saat itu ya juga meliputi Batang, Pekalongan ya, dan juga sebagian wilayah Pemalang. Nah, kan begitu. Jadi menjadi Tumenggung yang membawai mana tadi? Kendal, Batang, Pekalongan, sebagian Pemalang. Nah, itu sejarahnya begitu. Jadi Pekalongan, kenapa dinamai Pekalongan? Karena tadi Ki Tumenggung Bahu Rekso tadi melakukan topo kalong. Nah, di dekatnya Selamaran sana.
Nah, itu tempat itu cikal bakal yang akan menjadi kota Pekalongan. Maka dari kata kalong menjadi Pekalongan, pertapaan Kalong. Pertapaan Kalong, pokoknya pertapaan. Iya. Atau pokoknya ini imbulan, awalan ya, awalan. Pokoknya tempat bertapanya Ki Joko Bahu tadi, seperti Kalong tadi. Nah, Batang tadi yang sudah dibendung sungainya dan menjadi kali sambung. Nah, di situ ada cerita tentang sebuah sebuah batang pohon yang kemudian ceritanya ini batang pohon ini setelah dibabat, batang pohon ini tidak bisa disingkirkan. Nah, tidak bisa disingkirkan, kemudian melakukan si Tumenggung tadi, Baurekso tadi melakukan uzlah lagi, minta petunjuk. Baru setelah itu jin-jin yang mengganggu itu tadi itu bisa disingkirkan. Barulah batang pohon tadi bisa disingkirkan. Nah, kata batang ini yang menjadi nama kota Batang. Kota Batang. Waduh. Nah, jadi Kendal, Batang, Pekalongan ini tokohnya siapa tadi? Ki Joko Bahu. Ki Joko Bahu, putra dari Ki Ageng Cempalo. Ki Ageng Cempalo. Ki Ageng Cempalo temannya Pangeran Benawa. Nah, dan Pangeran Benawa ini siar ya mulai dari tadi itu Pajang, kemudian Kendal, Batang, Pekalongan, dan terakhir persinggahannya di Pemalang. Nah, itu ceritanya begitu. Mantap ya. Tapi dari urutan Kendal, Batang, Pekalongan, terus juga Pemalang, satu cerita. Ya, gitu. satu cerita yang sama. Cerita yang sama. Ya, kalau bicara Batang ya nanti juga akan ketemu dengan tadi Tumenggung Baurekso tadi. Itu pasti. Nah, dan kalau kamu buka sejarah kota Batang juga akan begitu. Kendal juga begitu. Oke. Mungkin ini cerita dari Abah sangat merasakan membawa saya pengetahuan baru ya dari cerita. Apalagi saya pemuda dari Batang. Ya, Mbak Vela dari Batang. Pekalongan. Jadi antara Batang Pekalongan saya baru tahu ceritanya seperti itu mungkin. Nah, nanti kira-kira selanjutnya mau asal usul daerah mana lagi yang kamu penginkan? Coba. Mungkin yang Pemalangnya itu. Oh, Pemalang. Oke. Ya, nanti ya berarti untuk berikutnya. Jadi mungkin video selanjutnya itu kita akan mau cerita tentang asal-usul Pemalang. Nah, mungkin ini saja dari video kali ini. Apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.